Pertama-tama sekali lagi saya ingin mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal buat saudara semua, seluruh jemaat, semua pelayan Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun Anda yang sedang mengikuti secara online, dari manapun Anda berada, sekali lagi Merry Christmas dan Tuhan memberkati kita semua. Hari ini ibadah kita spesial sekali, karena selain dari ini adalah satu dari rangkaian Natal yang sudah berlangsung sejak hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi sesungguhnya hari ini adalah minggu terakhir. Benar? Ibadah minggu terakhir untuk tahun 2021 ini. Jadi ini benar-benar ibadah onsite terakhir. Memang besok Jumat kita ada ibadah tutup tahun. Tapi ibadah itu hanya bisa kita ikuti secara online. Ya, jadi yang secara onsite hari ini adalah ibadah minggu terakhir. Karena itu buat saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini, saya percaya ada special blessings yang Tuhan mau curahkan di dalam kehidupan kita. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Judul firman Tuhan hari ini adalah New Joy for the New Year. Sukacita yang baru untuk tahun yang baru. Sesaat lagi kita akan menutup 2021 dan masuk di 2022. Doa saya dalam hati kita semua, Tuhan berikan sukacita yang baru. Dan doa saya sukacita itu bukan sukacita yang sesaat, tapi sukacitanya panjang. Doa saya seumur hidup. Oke, bukan sukacita yang lemah, yang mudah rontok, tapi sukacita yang kokoh, yang sekalipun diterpa oleh berbagai macam hal, tapi tetap ada sukacita. Kita baca dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Ini perkataan Rasul Paulus, dia ngomong begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi kata bersukacitalah, coba saudara rasakan, ini adalah sebuah perintah untuk kita mulai bersukacita. Kadang-kadang orang berpikirnya salah, orang menunggu Tuhan jamah hati saya dulu, atau orang lain lakukan sesuatu buat saya dulu, baru saya bisa bersukacita. No, hari ini dengan kondisi kita masing-masing yang ada, ambil keputusan mulai bersukacita. Karena firman Tuhan yang suruh, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tahukah Anda ketika Rasul Paulus menulis surat ini, waktu itu dia sedang ada di penjara. Saya mau tanya sama saudara, orang di penjara itu enak apa tidak? Banyak gak enaknya. Kalaupun saudara datang menjenguk orang yang ada di penjara, saudara biasanya datang untuk menghibur. Benar apa tidak? Yang luar biasa, Rasul Paulus ini, waktu dia di penjara, dia tetap bisa bersukacita. Penjara tidak bisa menghentikan Paulus dari sukacitanya. Saya berdoa hari ini, apapun tantangan yang sedang Anda hadapi, tantangan itu tidak mampu menghentikan sukacita Tuhan tetap meluap dan berlimpah-limpah di dalam hati saudara. Jadi ambil keputusan bersukacita. Rasul Paulus di penjara bersukacita, di luar penjara bersukacita. Rasul Paulus dalam segala keadaan bahkan menasehati orang lain untuk bersukacita. Hari ini mari kita buka hati kita terhadap firman Tuhan ini. Dan biarkan Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita. Bukan cuma sukacita yang biasa, tapi sukacita yang langgeng. Bahkan dalam kondisi yang tidak baik pun tetap bisa bersukacita. Pertanyaannya bagaimana caranya dalam kondisi nggak baik pun kita bisa tetap bersukacita. Nah, saya mau bagikan sama saudara 3 fondasi hidup penuh sukacita. Kita mulai yang pertama. Fondasi pertama adalah mengucap syukur.
Karena kalau kita mengucap syukur, hati kita bisa bersuka cita. Makanya orang yang sedikit mengucap syukur, sukacitanya minim. Anda banyak-banyak melatih diri saudara mengucap syukur, sukacitamu meluap. Oke, jadi sukacita kita itu berbanding sama dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 3 sampai 4, Rasul Paulus berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan gimana? Sukacita. Jadi diawali dia ngomong aku mengucap syukur. Terus kemudian dia mengakhiri dengan sukacita. Sekali lagi, mengucap syukur dan sukacita ini saudara dekat. Jadi kalau saudara punya ucapan syukur dalam hati saudara selalu diikuti dengan sukacita. Anda boleh teliti surat-surat yang ditulis Rasul Paulus, dia sering membuka suratnya dengan cara yang sama. Aku mengucap syukur, aku mengucap syukur. Jadi sedikit-sedikit dia mengucap syukur lagi. Ternyata ucapan syukur itu jadi gaya hidupnya. Kalau pagi dia bangun, dia mengucap syukur. Siang hari dalam kesibukan aktivitasnya dia mengucap syukur. Sebelum tidur pun dia mengucap syukur. Saya ajak saudara mulai besok pagi Anda bangun, pertama-tama terima kasih Tuhan. Walaupun kadang-kadang waktu kita bangun tidur gak selalu badan kita fresh. Kadang-kadang waktu bangun tidur badannya lagi berat. Tapi biarlah perkataan pertama yang keluar dari mulut saudara jangan aduh. No. Biarlah perkataan pertama walaupun badan kita rasanya gak enak. Kita tetap ngomong terima kasih Tuhan. Oke. Siang hari mungkin Anda menghadapi tantangan, Anda menghadapi kesulitan ini dan itu. Tetap belajar mengucap syukur. Dan malam hari jangan pejamkan mata tidur sebelum ngomong terima kasih Tuhan. Jadi latih diri saudara untuk mengembangkan gaya hidup mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu sesuatu yang kayak bersukacita tadi. Harus kita latih, harus kita kerjakan. Jangan nunggu Tuhan lakukan sesuatu dulu. Jangan nunggu situasi berubah baik dulu. Baru kita bisa mengucap syukur. Mulai sekarang saudara mengucap syukur. Kenapa? Alkitab yang ngomong bergembiralah karena Tuhan. Berarti bersukacitalah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Banyak orang Kristen tanpa sadar nunggu Tuhan ngasih yang diinginkan dulu, baru setelah itu happy. Kalau Tuhan belum ngasih ya gimana saya happy? Salah, Anda salah resep. Firman Tuhan ngomong bersukacita dulu karena Tuhan. Walaupun belum dijawab doanya, belum dapat jalan keluar, tapi bersukacita karena Tuhan. Itu tanda orang percaya. Oke, maka ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini. Tuhan berikan yang diinginkan hatimu. Tuhan berikan yang didoakan oleh saudara. Mulailah dengan mengucap syukur. Saya mau tanya sama saudara, sudah belum Anda mengucap syukur untuk 2021 ini? Saya ajak saudara jangan akhiri 2021 ini dengan sungut-sungut, dengan hati jengkel, marah. Mari kita tutup 2021 ini dengan ucapan syukur. Untuk bulan Januari, terima kasih Tuhan. Untuk bulan Februari kemarin, syukur bagi Tuhan. Untuk bulan Maret, kita harus ngomong apa? Terima kasih Yesus. April, terima kasih Tuhan. Mei, terima kasih Tuhan. Ayo bareng-bareng semuanya. Juni, terima kasih Tuhan. Juli, terima kasih Tuhan. Agustus, terima kasih Tuhan. September, terima kasih Tuhan. Sudah capek? Ada yang sudah berhenti? Terima kasihnya sama Tuhan. Saya nggak tahu sama saudara, tapi dalam hati saya sudah
mengambil keputusan tidak akan henti ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah terlalu baik dalam hidup kita. Jadi untuk Oktober, untuk November, untuk Desember, sepanjang tahun ini, terima kasih Tuhan. Ayo tepuk tangan, ucapan terima kasihnya sama Tuhan yang lebih meriah lagi karena Tuhan sangat baik bagi kita. Jadi jangan lupa belajar mengucap syukur. Terus kita mengucap syukurnya gimana? Dalam hal apa saja? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ada yang sedang alami masalah, ini nasihat buat kita semua. Bersukacita senantiasa, tetap apa? Berdoa. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ajak saudara mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini mengucap syukurlah untuk keluarga yang Tuhan berikan. Mengucap syukurlah untuk pekerjaan saudara. Mengucap syukurlah untuk kesehatan. Bahkan jangan lupa, mengucap syukur kita masih bernafas hari ini. Saudara harus sadari bahwa banyak orang tidak bisa melalui 2021 ini loh. Masih ingat gak baru beberapa bulan yang lalu, belum terlalu jauh. Bulan Juni, Juli kemarin, Indonesia sedang genting-gentingnya. Tiap hari kita dengar suara ambulans terus. Dan itu buat stres banyak orang tercekam dalam ketakutan. Artinya kalau kita diluputkan, kita masih bisa nafas hari ini. Semuanya anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita mengucap syukur. Gak semua bisa melalui 2021. Kalau saudara dan saya bisa melalui tahun ini, mari kita ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan baik, dalam keadaan gak baik. Mari mengucap syukur. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau keadaan gak baik? Yang pertama, belajar miliki hati yang fleksibel. Orang kalau hatinya fleksibel, gampang mengucap syukur. Tapi kalau kita kaku hati, yang terjadi apa sedikit kita sudah jengkel, kita sudah marah, maka susah mengucap syukur. Gak pas sama hati kita gak enak, gak kejadian yang seperti kita mau, kita langsung marah. Orang yang kayak gitu susah mengucap syukur. Mulai hari ini belajar punya hati yang fleksibel. Sehingga gitu juga bisa bersuka cita. Gini pun juga bisa bersuka cita. Bisa mengucap syukur. Itu yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Pada waktu itu momen buat Maria melahirkan bayi Yesus. Saya mau tanya sama saudara yang sudah punya anak. Benar enggak? Biasanya anak yang pertama, orang tua itu mau give the best. Ya, namanya juga anak yang pertama, wah disiapin semuanya dan macam-macam. Ya, saya yakin Yusuf dan Maria juga sama. Mereka mau kasih yang terbaik buat anaknya. Tapi masalahnya situasi tidak memungkinkan. Yang mereka cari hotel nggak ada. Ya sudah cari losmen, cari penginapan yang pokok asal ada. Atau tinggal di rumahnya siapa yang masih mau menampung. Ternyata tidak bisa. Yang ada apa? Kandang. Kandang binatang. Yang mereka harapkan kota bayi yang baik. Tapi yang tersedia adalah palungan. Coba saudara renungkan. Mereka mau ngasihnya yang terbaik buat anaknya. Tapi yang ada kayak gitu. Kalau hati mereka nggak fleksibel, mereka bisa kecewa sama Tuhan, mereka bisa jengkel, mereka bisa sungut-sungut, mereka bisa protes, mereka bisa ngomong, Tuhan katanya engkau ngirim malaikat Gabriel kepadaku dan ngomongnya salam, hai engkau yang dikaruniai, hai engkau yang diistimewakan, hai engkau yang dapat favor Tuhan. Mana favornya? Kenyataannya mau melahirkan saja kok
menderita banget. Anak pertama saja kok ngenes sekali. Lahir di kandang yang hina, ada di palungan. Saudara boleh memilih melihat dengan cara seperti itu, tapi tidak dengan Yusuf dan Maria. Walaupun mereka mengalami hal yang tidak enak seperti itu, tapi buat mereka tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kalau ada penginapan, puji Tuhan. Nggak ada pun Tuhan tetap baik. Oke, ada kota bayi yang bagus, haleluya. Nggak ada pun adanya palungan, ya sudah, ini masih bisa dibersihkan, masih bisa dipakai. Terima kasih Tuhan. Itu ucapan syukur. Dan saudara harus ngerti, hidup yang penuh ucapan syukur kayak gitu, ada kuasa yang besar. The power of thanksgiving. Saudara lihat, karena mereka bisa mengucap syukur, Tuhan kirimkan penghiburan. Penghiburannya apa? Tuhan kirimkan para gembala di padang datang untuk menguatkan mereka, datang untuk menghibur mereka. Bukan cuma itu, Tuhan juga kirimkan orang-orang Majus dari timur untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sehingga waktu mereka nanti dalam perjalanan, mereka nggak kekurangan. Semuanya sudah tersedia. Jadi penyediaan Tuhan dimulai dari hati yang mengucap syukur. Hari ini kalau Anda sedang mengalami kekurangan, Anda sedang dalam keadaan yang tidak enak, mari belajar hati kita fleksibel. Tuhan, Engkau tetap baik. Terima kasih, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ayo lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Itu yang pertama, supaya bisa mengucap syukur, belajar hatinya fleksibel, belajar berbesar hati. Yang kedua, ya, belajar melihat situasi kita dengan kacamatanya Tuhan. Lepas kacamata manusia dulu, belajar pakai kacamata Tuhan. Maksudnya gimana? Filipi 1 ayatnya yang ke-12. Rasul Paulus berkata begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini. Tadi kita sudah belajar, apa sih yang terjadi atas Paulus? Dia di penjara. Jadi dia ngomong tentang situasi bahwa dia sedang di penjara. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Coba Anda lihat, cara Paulus melihat situasinya, dia sedang di penjara, justru dia ngomong, ini menyebabkan kemajuan Injil. Ini orang yang bisa melihat situasinya dengan kacamata Tuhan. Sama-sama di penjara yang sama, tapi kalau pakai kacamata manusia, kebanyakan, mungkin Paulus ngomongnya beda. Paulus akan berkata, Tuhan kan aku sudah melayani, kok di penjara? Kan aku sudah setia, aku cinta Tuhan, aku memberikan yang terbaik buat Tuhan, kok diizinkan ngalami yang kayak gini? Berapa banyak manusia seringkali ngomong seperti itu. Hari ini saya ajak saudara lihat situasi yang sama, penjara yang sama, masalah keuangan yang sama, masalah keluarga yang sama. Bukan dengan kacamata kita, tapi dengan kacamata Tuhan. Seperti apa kacamata Tuhan itu? Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Ayo kita baca bersama dari semua yang benar itu dengan keras. 1, 2, 3. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi cara Tuhan suruh kita untuk melihat, berpikir. Mikirnya yang manis. Selama ini yang lebih banyak Anda pikirkan yang manis seperti yang Tuhan suruh, kacamatanya Tuhan. Atau banyak mikirnya yang pahit-pahit. Pengalaman yang pahit-pahit. Kejadian yang pahit-pahit yang dipikirin lagi.
Waktu lagi tidur di ranjang, mikirin lagi, diulang-ulang lagi. Gak heran, susah untuk mengucap syukur. Karena ngelihat situasinya selalu dengan kacamata yang salah. Hari ini buka hati saudara, terima firman Tuhan, pikirkan yang manis. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan yang patut dipuji. Pikirkan yang disebut dengan kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau Anda mikirnya dengan kacamata Tuhan seperti itu, dari hati ini bisa tulus meluap ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Justru karena aku mengalami masalah seperti ini, Tuhan memberikan kekuatan. Justru melalui segala sesuatu ini, aku dibentuk jadi pribadi yang lebih tangguh di dalam Tuhan. Karakter Kristus semakin terbentuk dalam hidupku. Justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Belajar melihat situasi yang sama dengan kacamatanya Tuhan. Tuhan sendiri mempraktekkan hal itu. Masih ingatkah saudara ketika Allah menciptakan dunia ini? Hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Alkitab mencatat begini. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Coba Anda renungkan kalimat itu. Itu ayat itu ya, renungkan. Yang baru jadi apa? Terang. Sudah ada belum tumbuh-tumbuhan? Belum. Sudah ada burung di udara? Belum. Binatang melata juga belum ada. Ikan-ikan juga belum ada. Semuanya belum ada. Baru satu yang ada. Tuhan ngomongnya baik. Berapa banyak orang kebalikannya. Ini ada, itu ada. Ini ada, itu ada. Hanya beberapa yang gak ada. Sudah proses kok gini. Ngomongnya nggak baik. Cara melihatnya beda. Hari ini saya berdoa mata rohani kita diberkati, diurapi. Sehingga mulai hari ini ketika Anda melihat hidup saudara, Anda bisa melihat hidupmu dengan kacamata Tuhan. Dan katakan baik. Semuanya baik. Keluargaku baik. Semua yang Tuhan kerjakan dalam hidupku baik. Karena itu terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini belajar mengucap syukur. Saya nggak tahu kenapa firman Allah ini disampaikan. Tapi yang saya yakin ada orang-orang di tempat ini yang hari-hari ini hati saudara sedang banyak uring-uringan. Banyak jengkelnya, marahnya. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua mengucap syukur. Ayo jangan tutup tahun ini dengan keadaan hati yang salah. Mari kita akhiri 2021 ini dengan ucapan syukur dan limpah ucapan syukur kepada Tuhan. Maka hatimu akan meluap dengan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Fondasi yang kedua, hidup yang penuh sukacita adalah belajar move on dari masa lalu. Belajar let go yang sudah lalu, dilepaskan. Move on, bergerak maju ke depan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan rahasia Rasul Paulus ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa Paulus hatinya bisa terus penuh dengan sukacita? Karena dia belajar melupakan apa yang telah lalu. Sudah tahu nggak masa lalunya Paulus seperti apa? Sebelum jumpa Yesus, dulu namanya Saulus. Dan dia adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Bahkan ketika Stefanus dilempari di rajam batu sampai mati, Alkitab mencatat
Saulus di situ menyetujui itu. Artinya dia ikut andil dalam kematiannya Stefanus jadi martir itu. Coba Anda renungkan. Dia juga pegang surat kuasa, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menangkapi orang-orang Kristen, memasukkan mereka ke penjara, menyiksa mereka, dan membuat mereka sangat menderita. Jadi kalau dia nginget masa lalunya, dia nganggap dia ini orang paling berdosa. Anda boleh baca di surat-surat yang dia tulis, dia merasa dirinya paling berdosa. Sebab dosanya bukan sekedar mencuri, membunuh, bukan sekedar mencuri, tetapi ini membuat sampai banyak orang percaya mati. Secara manusia itu dosa yang sangat berat. Secara manusia orang bisa berpikir yang kayak gitu nggak mungkin bisa diampuni. Tapi kalau Paulus terus berpikir seperti itu, selamanya dia akan terpenjara dengan masa lalu. Banyak orang hidupnya terpenjara dengan kegagalan masa lalu. Banyak orang hidupnya terpenjara karena kesalahan masa lalu. Dosa masa lalu. Kecewa masa lalu. Sakit hati masa lalu. Pengalaman yang traumatis di masa lalu. Karena belum dibereskan, belum bisa move on, terus terpenjara dengan masa lalu. Hari ini buka hati saudara, firman Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ayo belajar move on. Yang Paulus lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia minta ampun sama Tuhan untuk semua dosanya. Dan Tuhan sudah mengampuni, karena dia sudah diampuni, dia ambil keputusan melupakan yang di belakangnya. Untuk mengejar yang di depannya, panggilan surgawi itu. Jadi semua kecewa, semua sakit hati yang sudah terjadi tahunan yang lalu, saya ajak saudara ambil keputusan hari ini. Tinggalkan masa lalu saudara. Masih ingat gak saudara kisah tentang Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus. Gara-gara kesalahannya dia, karena dia mengkhianati Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, disalibkan, terus mati. Pertanyaan saya sama saudara, berikutnya Yudas nyesel apa tidak? Nyesel. Masalahnya dia merasa dosanya terlalu besar. Nggak mungkin bisa diampuni gara-gara dia. Yesus mati, disalibkan. Karena dia nggak bisa melihat dari kacamata Tuhan, akhirnya dia ngambil kesimpulan sendiri, sudah tidak ada harapan. Akhirnya apa? Dia gantung diri dan mati. Dia bunuh diri. Berapa banyak orang karena nggak bisa move on di masa lalu, mungkin nggak bunuh diri seperti Yudas, tapi membunuh kebahagiaannya sendiri. Membunuh pernikahannya sendiri tanpa sadar. Bahkan mau memulai hubungan lagi sama orang lain sudah kayak nggak berani karena trauma di masa lalu. Mau bangkit dan memulai usaha lagi, bisnis lagi, enggak. Kenapa? Masih trauma dengan kegagalan, kesalahan di masa lalu, akhirnya membunuh masa depannya sendiri. Hidupnya terpenjara dengan masa lalunya. Masih ingatkah saudara juga kisah tentang Ahitofel, penasihat Raja Daud? Ini orang brilian sekali. Bukan cuma brilian, tapi dia juga punya kepekaan luar biasa sekali. Sampai Alkitab ngomong, petunjuk dari Ahitofel disamakan dengan petunjuk langsung dari Tuhan. Wow, seberapa hebatnya. Jadi waktu itu kalau saudara datang sama Ahitofel, dia ngomong sesuatu sama saudara, itu kayak Tuhan sendiri yang ngomong. Artinya perkataannya akurat sekali. Dia ngomong A, kejadiannya A. Dia suruh melakukan B, benar-benar tepat seperti yang dia katakan, itu yang terjadi. Ini orang hebat sekali. Sampai suatu ketika Raja Daud berbuat salah. Cucunya Ahitofel namanya Batsheba. Daud buat zina sama Batsheba, terus diatur untuk suaminya Batsheba mati di medan perang. Jadi Ahitofel ngerti intriknya Daud, semuanya dia ngerti mainannya Daud itu. Dia orang pintar, nggak bisa ditipu sembarangan. Dan itu membuat dia kecewa, sakit hati sekali sama Daud. Akhirnya dia tinggalkan Daud. Dia pulang ke kampungnya. Dan masalahnya, dia nggak bereskan kecewanya. Tahu nggak saudara, semua orang pasti pernah kecewa. Tapi kecewa itu harus cepat-cepat dibereskan. Karena kecewa kalau nggak dibereskan, jadinya akar pahit.
Coba Anda renungkan, kalau Anda nggak segera membereskan kecewa, jadinya pahit di hati. Begitu pahit di hati, pikiran kita jadi jahat semua. Orang baik tapi pikirannya bisa jahat, kenapa? Dirusak dengan akar pahit. Tiba-tiba yang ada di otak kita, gimana balas dia? Dia juga harus ngerasain yang kita rasain. Jadi jahat pikirannya karena akar pahit. Itu yang dialami oleh Ahitofel, orang hebat ini. Dan tiba-tiba dia melihat kesempatan terbuka. Anaknya Daud, siapa? Absalom, bangkit mengkhianati Daud. Buat Ahitofel ini kesempatan nih. Dulu kamu ngerusak keluargaku, sekarang gantian. Ya, ini kesempatan. Yang Ahitofel nggak sadari, Daud memang berbuat salah, berbuat dosa. Tapi Daud sudah bertobat. Kalau saudara jadi Tuhan, orang berbuat salah, berbuat dosa, terus bertobat, diampuni apa tidak? Diampuni. Daud sudah diampuni. Tapi Ahitofel masih jengkel, masih marah. Tapi Daud sudah diampuni sama Tuhan. Akhirnya Ahitofel bergabung dengan Absalom, menyerang Daud dan kalah. Matinya mengenaskan. Saya sudah berpikir dari sisinya Ahitofel ya. Kalau melihat semua kejadian itu dari sisinya Ahitofel, kita bisa teriak loh. Enggak adil, not fair. Kan bukan aku yang mulai, Daud yang mulai. Dia yang cari gara-gara, dia yang rusak keluargaku. Aku kan cuma membalas. Berapa banyak dari saudara yang kadang berteriak, not fair, enggak adil. Tahukah saudara, dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini, akan banyak ketidakadilan. Keadilan sejati hanya kita temukan di dalam Tuhan. Amin. Dan nanti keadilan yang sejati kita alami waktu di surga. Tapi selama kita masih hidup di dunia, banyak ketidakadilannya. Tapi kalau saudara terus menyimpan cara berpikir yang seperti itu, enggak adil, enggak terima, terus masih menyimpan dendam di masa lalu. Yang kayak gitu yang mencelakakan Ahitofel. Walaupun yang pertama salah bukan dia, Daud dulu yang salah. Tapi kalau dia nggak beresin itu cepat-cepat, dia yang celaka. Jangan sampai hidup saudara celaka, jangan sampai sukacitamu celaka, gara-gara nggak bisa move on dari masa lalu. Hari ini ambil keputusan mengampuni. Saat saudara mengampuni, kelepasan terjadi. Saat saudara mengampuni, Anda alami kemerdekaan yang sejati. Begitu sudah dilepaskan, hati kita bisa kembali bersuka cita. Jadi ayo belajar move on dari masa lalu. Dan alami sukacita yang daripada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Rasul Paulus ngomong, aku mengarahkan diriku pada apa yang di depanku, berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Jadi kunci yang ketiga, hidup yang penuh sukacita, adalah mengarahkan diri pada visi yang dari Tuhan. Orang yang hidup dalam dimensi visi Tuhan, hatinya meluap dengan sukacita. Sebaliknya, orang kalau hidup tanpa visi, orang kalau hidup tanpa tujuan, jadinya hampa. Saya tahu orang-orang kaya, kenal orang-orang kaya, gak kekurangan apapun. Tapi ngomongnya, sudah aku mau mati aja. Aku mau mati, sudah. Biar cepat mati aja. Kenapa? Dia merasa hidupnya kosong, hidupnya hambar. Sudah nggak ada visi lagi dalam hidup, sudah nggak ada tujuan lagi di dalam kehidupannya. Hari ini saya berdoa, mata rohani kita dibukakan sehingga kita bisa melihat ada visi Tuhan yang lebih besar, ada rencana Tuhan yang lebih besar. Tuhan mau bawa kita dari satu level ke level berikutnya, menggenapi setiap rencananya yang indah di dalam kehidupan kita. Orang kalau hidup di dalam visinya Tuhan, ada sukacita yang meluap. Oh, saya berdoa saat ini juga sukacita itu dibangkitkan, sukacita itu ditimbulkan. Bukan cuma ada, tetapi ditambah-tambahkan, dilipat kali gandakan, sampai sukacitamu melimpah. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur Bapa.
Angkat dua tanganmu, katakan bersama-sama. Ku bersyukur Bapa. Syukur. 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 Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa. Dari hati yang paling dalam naikkan syukur. Thank you Father. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hati kita. Tuhan mau curahkan sukacitanya, sehingga hidup kita meluap dengan sukacita yang baru. Di tahun yang baru nanti, tidak dengan sukacita yang lama, tapi disegarkan dengan sukacita yang baru. Dan saya berdoa itu jenis sukacita yang langgeng, yang kokoh, yang kuat. Tapi tahukah saudara bahwa Yesuslah sumber sukacita itu. Kalau ada Yesus dalam hati saudara, maka sukacita itu tersedia. Karena itu buat saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, mari buka hati saudara. Mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku serahkan hidupku jadi milik Tuhan Yesus. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, di akhir tahun ini kita akan ambil beberapa menit untuk mengucap syukur sama Tuhan. Saudara mau? Siapa yang mau belajar untuk mengucap syukur atas semuanya yang ada? Mari belajar melihat hidupmu dengan kacamata Tuhan. Lihat yang baik, lihat yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, lihat yang positif, lihat yang manis. Anda yang mau mengucap syukur, kita angkat dua tangan kita. Katakan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau belajar untuk mengucap syukur atas semua yang sudah terjadi, semua yang sedang Tuhan kerjakan, dan semua yang Tuhan akan buat. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya angkat doa saudara, angkat ucapan syukur saudara. Katakan terima kasih ya Tuhan, untuk keluarga, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk orang tua. Terima kasih Tuhan, untuk kesehatan, untuk nafas. Kami masih bisa bernafas hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk kekuatan dalam menghadapi masalah. Terima kasih ya Tuhan, untuk hikmat yang Kau beri, untuk anugerah, untuk semua kasih setiamu, untuk semua kasih karunia-Mu. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami gak mau bersungut-sungut, kami gak mau mengeluh, kami gak mau protes. Kami hanya mau naikkan syukur, syukur, syukur.
bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Dari hatimu yang meluap katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari yang terakhir, yang terbaik, kita lambaikan dua tangan kita, katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terimalah ya Tuhan dari tempat ini ucapan syukur dari hati kami, dari umat-Mu ini. Ucapan syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan, syukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ajak kita sekali lagi, mari senangkan hati Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan, bersyukur Bapa. Senangkan hatinya di akhir tahun ini, biar dia dipuaskan dengan ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, ku bersyukur sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jangan lupa besok Jumat kita ibadah tutup tahun mulai jam 10 malam dan hanya secara online. Terus kemudian hari Minggunya kita akan ada ibadah perdana untuk 2022 dan itu akan jadi ibadah yang spesial karena akan ada perjamuan kudus, akan ada juga pengurapan berkat awal tahun. Jadi Anda gak mau melewatkan itu, pastikan Anda menerima blessing yang spesial dari Tuhan itu. Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Dan kita angkat dua tangan kita, terima berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pemberitaan Injil saudara oleh Tuhan. Sehingga melalui kesaksianmu, keluargamu diselamatkan. Melalui pemberitaan Injilmu, teman-teman bahkan sebanyak mungkin orang dipertobatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang,
sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin.